Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Samila Formosa. Jadi kali ini saya sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Viral agensi di Taiwan ini harus berurusan dengan hukum dan didenda sekitar 500.000 NT atau setara dengan 250 juta rupiah karena telah terbukti memfitnah atau menuduh pekerja migran Indonesia atas perbuatan yang tidak pernah dia lakukan. Berikut kronologinya. Diunggah oleh salah satu akun Facebook Yuliker. Seorang PMI atau pekerja migran Indonesia dilaporkan oleh majikannya bahwa ia kabur. Saat diperiksa oleh petugas, ditemukan bahwa ternyata ARC PMI ini sudah habis masa berlakunya sejak 2 tahun yang lalu. Merasa ada yang aneh, polisi pun memutuskan untuk melakukan investigasi. Polisi mencoba untuk mencari informasi lebih lanjut atau mengamati rumah majikan tempat pekerja migran Indonesia ini bekerja dan menemukan pekerja migran Indonesia ini masih tinggal dan bekerja di sana. Ternyata beliau tidak kabur. Hasil pemeriksaan ternyata agensi PMI ini lupa tidak memperpanjang ARC PMI, yaitu selama 2 tahun dan membiarkan keadaan tersebut. Agensi tetap meminta uang pelayanan dan uang askes dari majikan dan PMI tersebut. Untuk menutupi kesalahannya, agensi dan admin dari agensi menggunakan nama majikannya, yaitu melaporkan pekerja migran Indonesia ini dan berharap saat ia mau pulang baru disuruh menyerahkan diri. Untung saja polisi tidak sebodoh itu dan berhasil menyelesaikan masalah ini. Saat didatangi polisi, pekerja migran Indonesia ini mengaku ia tidak tahu ia dilaporkan kabur. ARC-nya telah kadaluarsa dan kartu askesnya tidak bisa digunakan. Pekerja migran Indonesia ini bilang setiap kali dia tidak enak badan, agensinya akan selalu menyuruhnya untuk beli obat sendiri di apotik dan tidak boleh pergi ke dokter. Dengan bantuan dari berbagai pihak, pekerja migran Indonesia ini sekarang sudah kembali mendapatkan pekerjaan dan izin tinggalnya di Taiwan. Sedangkan agensi dan admin yang bersalah akan diproses secara hukum karena telah memalsukan dokumen. Pihak agensi juga akan didenda 500.000 NT untuk kelalaiannya. Nah, jadi ada salah seorang pekerja migran Indonesia yang dilaporkan oleh agensinya, yang dimana beliau itu dilaporkan katanya kabur dari rumah majikannya. Nah, setelah mendapatkan laporan, pihak polisi itu tidak percaya begitu saja. Sepertinya ada sesuatu yang aneh. Akhirnya polisi mendatangi rumah si majikan dan ternyata Mbak TKW tersebut atau pekerja migran Indonesia itu masih bekerja dan tinggal di sana, guys. Dan akhirnya polisi pun menginterogasi beliau dan beliau mengatakan yang sebenarnya, bahwa di mana ARC-nya itu ternyata memang sudah kadaluarsa selama 2 tahun. Tapi pihak agensi itu melaporkan atau membuat laporan dan dokumen palsu bahwasanya beliau itu kabur dari rumah majikannya. Bahkan saat mbaknya sakit pun si agensi menyuruhnya untuk pergi ke apotik beli obat dan tidak diperbolehkan untuk pergi ke dokter, guys. Dikarenakan memang ARC-nya sudah kadaluarsa selama 2 tahun dan itu memang pure kelalaian si agensi, di mana ARC dan askes kesehatannya itu memang dipegang oleh sang majikan, guys. Akhirnya dengan bantuan dari berbagai pihak, pekerja migran Indonesia ini atau mbaknya ini sekarang sudah kembali mendapatkan pekerjaan dan izin tinggalnya, guys. Jadi yang tadinya dilaporkan kaburan, beliau ini sekarang sudah bisa tinggal atau bekerja di Taiwan dengan status resmi karena memang ini bukan kesalahan beliau ya, guys.
Nah, sedangkan untuk agensi dan adminnya yang bersalah akan diproses secara hukum karena telah memalsukan dokumen, dan pihak agensi juga akan didenda sekitar 500.000 NT guys, atau setara 250 juta rupiah atas kesalahannya. Nah, ini luar biasa ya guys, bahwa hukum di Taiwan itu memang sangat tegas ya, tidak memandang bulu entah itu pekerja ataupun majikan ataupun agensi, siapa yang salah ya pasti akan kena hukuman begitu. Dan dengan kejadian ini semoga saja si agensi-agensi di luar sana tidak melakukan hal serupa guys, karena ternyata saya membaca dari beberapa komentar itu tidak sedikit yang mengalami hal atau kasus serupa guys. Ya, jadi ada beberapa teman kita bahkan dipulangkan secara tiba-tiba karena kelalaian agensi tidak memperpanjang ARC-nya. Tapi alhamdulillah Mbaknya ini masih beruntung ya, atau masih bernasib baik karena polisinya tidak percaya begitu saja. Coba kalau polisinya percaya begitu saja, secara otomatis Mbaknya ya harus dipulangkan begitu karena sudah dianggap kaburan guys.